Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau menyuluh mengenai cara menyusui yang baik dan benar. Baiklah, sebelumnya, selama masa pandemi COVID ini, kegiatan penyuluhan ataupun kunjungan yang bertemu secara langsung itu diberhentikan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Maka dari itu, penyuluhan yang akan kita adakan dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu cara menyusui yang baik dan benar. Baik ibu-ibu, cara menyusui yang baik dan benar berarti kegiatan pemberian ASI eksklusif ataupun air susu ibu kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu serta bayi dengan benar. Nah, tindakan menyusui ini dilakukan setiap bayi membutuhkan karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Perlu diketahui bahwa ibu-ibu bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5 hingga 7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong selama waktu 2 jam. Nah, untuk itu, ibu yang bekerja dianjurkan agar lebih sering menyusui pada malam hari. Bila sering disusukan pada malam hari, akan memicu produksi ASI. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari cara menyusui yang baik dan benar, serta durasi yang tepat untuk menyusui bayi, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya mengenai langkah-langkah menyusui yang akan disampaikan oleh teman saya, Ilham Widiati. Baik ibu-ibu, setelah ibu-ibu tahu cara menyusui yang baik dan benar, langkah selanjutnya itu ibu-ibu harus mengetahui langkah-langkah menyusui dan baik dan benar. Yang pertama itu cuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Setelah itu keringkan tangan. Nah, lalu peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting. Langkah yang kedua yaitu duduk atau berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Selanjutnya itu tubuh bayi diluruskan dan dihadapkan kepada ibu. Biarkan bibir bayi menyentuh puting susu ibu dan tunggu sampai terbuka dengan lebar. Langkah yang ketiga itu yaitu dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Dagu bayi menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar dan bibir bayi membuka lebar. Yang keempat itu langkah keempat, bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri lalu ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. Langkah yang kelima, setelah selesai bayi menyusu tadi, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam dengan air hangat. Langkah yang terakhir, langkah yang keenam itu yaitu sebelum ditidurkan, bayi itu harus disendawakan dulu supaya udara yang terhisap bisa keluar dengan sempurna. Contohnya itu seperti ini, kayak ini. Tuh, biar angin yang masuk bersamaan dengan ASI tadi itu keluar dengan sempurna. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Tria Septiana. Baiklah Ibu-Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai posisi perlekatan dan menyusui. Di sini kami akan menjelaskan ada 6 posisi perlekatan dan menyusui yang baik dan benar. Yang pertama yaitu posisi menggendong. Nah, dapat dilihat dari gambar, posisi ini serupa dengan posisi menyusui bayi yang benar pada umumnya. Nah, di sini salah satu tangan itu akan menengkuk guna menopang tubuh bayi. Jika posisi ini dilakukan dengan benar, maka bayi akan dapat berbaring dengan nyaman di salah satu tangan ibu sekalian. Jadi, jika bayi disusui pada payudara yang sebelah kanan, maka kepala bayi dan tangan yang digunakan untuk menopang tubuh bayi itu juga dari sisi kanan. Yang kedua, yaitu posisi menyusui menyangga kepala. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan. Posisi ini dapat digunakan untuk ibu yang melahirkan secara sesar dan ibu yang menyusui dengan payudara besar. Selain itu, posisi ini juga cocok untuk ibu yang menyusui bayi kembar secara bersamaan. Lengan yang digunakan untuk posisi ini yaitu lengan pada sisi yang sama dengan payudara untuk menyusui. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Is.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi menyusui tadi. Mungkin tadi sudah disampaikan ya mengenai pengertian ataupun teknis menyusui. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai posisi menyusui, yaitu posisi tidur bersisian. Nah, ketika memang ibu itu merasa lelah menyusui dalam posisi duduk, nah bisa juga ibu tersebut menyusui dengan posisi berbaring. Ini adalah menjadi pilihan yang benar untuk dilakukan. Bukan hanya itu saja, posisi berbaring ini juga merupakan solusi terbaik bagi ibu yang ketika melahirkannya itu melalui proses operasi keiser dan juga saat bayi tiba-tiba terbangun ketika malam hari untuk menyusui. Dan yang keempat ada posisi bersandar. Posisi bersandar merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika ibu menyusui bayi pertama kali. Kebanyakan ibu menyusui posisi ini karena dirasa membuat waktu menyusui menjadi lebih santai. Ada juga cara-caranya. Yang pertama, sandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding, kursi, ataupun sandaran tempat tidur. Yang kedua, posisikan perut bayi di bawah dada Anda dan kepala bayi sejajar dengan dada. Dan yang ketiga, pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Nah, ini coba kita benar-benar pastikan posisi bayi kita ketika hidungnya itu tidak tertekan dan juga lehernya tidak menekuk. Dan yang keempat, bayi biasanya sudah bisa menemukan puting payudara Anda dengan sendirinya. Namun, tidak masalah untuk membantunya menghisap puting payudara Anda dengan benar. Dan yang kelima, mulailah menyusui seperti biasa. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Hani. Baiklah, saya akan menjelaskan posisi kelima, yaitu dengan cara cross handle hold, mirip dengan cradle hold. Hanya saja, tangan yang digunakan adalah tangan sebaliknya. Kalau misalnya di cradle hold itu, apabila menyusui menggunakan payudara yang kanan, dan si ibu menopang anak dengan tangan kanan juga. Tapi dengan cross handle hold ini, kalau misalnya mau menyusui dengan payudara kanan, tangannya menggunakan payudara kiri seperti ini untuk menopang anaknya. Terus, posisi ini memudahkan Anda untuk melihat dan mengontrol perletakan puting susu yang dihisap oleh bayi. Selanjutnya adalah posisi yang keenam. Sebelum mencoba posisi yang satu ini, Anda ibu-ibu harus memastikan anaknya udah bisa duduk apa belum. Kalau misalnya belum bisa untuk duduk, jangan dicoba untuk posisi yang ini. Nah, caranya adalah duduk seperti posisi tegak biasa. Posisikan bayi duduk menghadap ke tubuh Anda. Jadi, ibu-ibu duduk kayak biasa, bayinya yang udah duduk bisa dibantu untuk bersandar pakai tangan aja untuk melingkari di badannya kayak gitu. Terus bayi yang udah biasa duduk biasanya udah terbiasa duduk biasanya mampu untuk tegak tanpa diberi sandaran juga. Pastikan leher dan punggung bayi sejajar punggung sama lehernya. Pastikan hidung bayi tidak tertekan dan dapat bernafas dengan lancar. Sekian dari saya. Baik, itulah penjelasan ataupun penyuluhan dari teman-teman kami mengenai cara menyusui yang baik dan benar. Begitulah bagaimana telah disampaikan oleh teman-teman, bagaimana dari cara menyusui yang baik dan benar, posisi yang bagus, terus sesuai dengan umur. Untuk ibu-ibu diharapkan nanti saat pandemi COVID berlalu, kita bisa bertemu langsung untuk mengetahui secara langsung mengenai posisi bayi dan benar dan melakukan praktik secara langsung, oke? Nah, baiklah kita akhiri sesi penyuluhan pada hari ini dan untuk selanjutnya besok kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok 10, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.